Pernah kepikiran nggak sih? Kenapa ya nama jalan atau desa kita tuh kayak gitu? Setiap nama, setiap sudut di lingkungan kita, itu sebenarnya nyimpan cerita tersembunyi loh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita main peran jadi detektif sejarah. Kita bakal bareng-bareng mengungkap rahasia yang selama ini ada di depan mata kita. Oke, para detektif, yuk kita mulai investigasinya. Seperti detektif pada umumnya, kita mulai dari petunjuk yang paling kelihatan. Sesuatu yang kita lihat tiap hari, tapi mungkin sering kita cuekin. Sebuah nama. Coba deh, berhenti sejenak dan pikirin, apa ya rahasia di balik nama jalan kamu? Apakah itu nama bunga, pahlawan, atau mungkin sebuah kata yang kedengarannya agak aneh? Tiap nama itu adalah potongan puzzle, sebuah pintu ke masa lalu yang sering kita lupain. Siapa tahu jalan tempat kamu tinggal sekarang ternyata nyimpen kisah epik yang belum pernah kamu dengar. Dan disinilah letak serunya. Waktu kita mulai ngulik sejarah lokal kita itu sebenarnya lagi ngejalanin misi yang lebih besar. Persis seperti yang disebutin di Al-Quran, kita diciptakan berbeda-beda supaya bisa saling kenal. Jadi, dengan belajar sejarah daerah sendiri, kita nggak cuma kenal sama tetangga, tapi juga kenal sama akar diri kita sendiri. Keren kan? Sekarang, setiap detektif yang hebat butuh peralatan dong. Tenang aja, saya udah siapin toolkit investigasi buat kamu. Yuk, kita bongkar isinya. Di dalam kotak peralatan kita ada dua alat utama yang ampuh banget. Yang pertama namanya toponimi. Ini adalah ilmu tentang nama tempat. Keren ya namanya? Dan yang kedua adalah cerita rakyat atau folklore. Ini ibarat gudang harta karun berisi kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Yuk kita bedah alat pertama kita, toponimi. Jadi, ini adalah ilmu yang khusus mempelajari dari mana asal dan apa arti sebuah nama tempat. Anggap aja ini kayak kacamata khusus yang bisa bikin kamu ngelihat lapisan sejarah yang nggak kasat mata di balik setiap pelang nama jalan. Umumnya nih, ada 3 cara sebuah daerah bisa dapat namanya. Pertama, karena ciri khas alamnya. Mungkin dulu di situ banyak pohon tertentu atau ada sungai unik. Kedua, buat menghormati tokoh penting, bisa pahlawan atau ulama. Dan ketiga, karena ada peristiwa sejarah besar yang terjadi di sana. Coba deh tebak, nama daerah kamu kira-kira masuk kategori yang mana ya? Nih, lihat deh contohnya. Banyuwangi dari kata banyu yang artinya air dan wangi yang artinya harum. Jelas banget kan ini nunjukin kondisi alam. Terus ada juga nama-nama yang diambil dari nama seorang pendiri atau pahlawan buat menghormati jasa mereka. Dan tentu saja ada Surabaya yang namanya konon lahir dari sebuah peristiwa legendaris yang nanti bakal kita bedah lebih dalam. Oke, alat pertama udah, sekarang kita ambil alat kedua kita, menganalisis cerita rakyat. Jangan salah ya, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Cerita-cerita ini tuh kayak DNA budayanya sebuah masyarakat. Di dalamnya, kesimpan memori bersama, nilai-nilai penting, dan cara mereka ngelihat dunia. Biasanya nih, ada 4 jenis utama yang bakal kamu temuin. Pertama, legenda. Ini cerita soal kelahiran sebuah tempat, kayak legenda Danau Toba. Terus ada mitos, yang seringnya sakral dan berhubungan sama dewa-dewi. Abis itu ada sage, ini cerita kepahlawanan yang penuh aksi dan imajinasi. Dan terakhir, fabel, cerita cerdas yang tokohnya hewan, kayak si kancil yang banyak akalnya itu. Oke, kita udah punya petunjuk dari nama dan dari cerita. Tapi, disinilah pekerjaan detektif yang sesungguhnya dimulai. Gimana caranya kita bisa tahu mana yang beneran fakta dan mana yang cuma bumbu cerita? Gimana kita misahin kebenaran dari fiksi? Nah, untuk itu, kita butuh alat analisis khusus. Saya perkenalkan, kacamata iman. Tunggu dulu. Ini bukan berarti kita nerima semua cerita mentah-mentah. Justru sebaliknya, ini adalah lensa kritis yang bakal bantu kita mikir lebih dalam dan lebih jernih. Konsep utamanya adalah tabayun. Ini adalah prinsip buat selalu cari kejelasan, cek ulang, dan verifikasi informasi sebelum kita telan bulat-bulat. Persis kayak detektif yang nggak akan langsung percaya sama alibi pertama, kita juga harus selalu nanya, bener nggak ya ini, apa buktinya? Contoh paling gampangnya deh, cerita Malin Kundang. Secara logika, kita percaya nggak sih manusia bisa dikutuk jadi batu? Mungkin nggak. Tapi pelajaran moral atau ibrah di baliknya itu nyata banget dan penting. Hormat sama orang tua itu wajib, dan durhaka itu dosa besar. Nah, beginilah cara kacamata iman kita bekerja. Jadi, ingat baik-baik ya cara pakainya. Pertama, pisahin mana yang masuk akal dan mana yang enggak. Kedua, kenali dan tolak hal-hal yang berbau tahayul atau syirik. Ketiga, fokus buat gali pesan moralnya, ibrahnya. Dan yang paling penting, selalu ingat kalau semua kekuatan dan keajaiban itu cuma milik Allah semata. Pada akhirnya, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, di dalam kisah-kisah itu ada pelajaran buat orang-orang yang mau mikir. Dan tugas kita sebagai detektif sejarah yaitu menemukan pelajaran berharga tersebut.
Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya praktek. Mari kita uji semua peralatan dan lensa kritis kita dalam sebuah studi kasus nyata. Kita akan bedah bareng-bareng legenda Kota Pahlawan, Surabaya. Kamu pasti pernah dengar kan ceritanya? Alkisah ada pertarungan sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya buat merebutin wilayah. Mereka sempat bikin janji buat damai, tapi janjinya dilanggar. Akhirnya terjadilah pertempuran dahsyat yang konon jadi asal-usul nama kota ini. Sekarang, ayo kita pakai kacamata iman kita. Dari sisi fakta, pertarungan epik kayak gini agak diragukan ya. Kemungkinan besar sih nama Surabaya itu datang dari kata Sura yang artinya berani dan Baya yang artinya bahaya. Ini melambangkan semangat juang arek-arek Surabaya. Tapi dari sisi nilai dan ibrohnya, pelajaran moralnya kuat banget. Janji itu utang yang harus ditepati dan serakah itu cuma akan bawa kehancuran. Tuh kan, kita bisa dapat dua-duanya. Sesi latihan selesai. Sekarang, giliran kamu yang turun langsung ke lapangan. Selamat, kamu sekarang resmi jadi detektif sejarah. Gak usah cari jauh-jauh, berkas kasus pertamamu ada di sekelilingmu. Lingkunganmu, jalanmu, desamu, semuanya nunggu buat dipecahkan misterinya. Ini dia misi pertamamu, sederhana tapi penting banget. Coba deh cari orang yang lebih tua di lingkunganmu. Bisa kakek nenek, ketua RT, atau mungkin pemilik warung yang udah lama tinggal di situ. Terus tanyain 3 hal ini. Apa arti nama tempat kita? Dulu tempat ini kayak apa sih? Dan ada nggak pahlawan atau tokoh penting yang asalnya dari sini? Saat kamu memulai pencarian ini, ingatlah doa indah Nabi Ibrahim yang memohon supaya negerinya jadi negeri yang aman dan penuh berkah. Karena pada akhirnya, memahami sejarah itu adalah cara kita buat menumbuhkan cinta, rasa memiliki, dan mendoakan kebaikan buat tempat yang kita sebut rumah. Selamat bertugas, detektif. Saya tunggu hasil temuanmu ya.